Salam jumpa Sobat Wirid Traveling with Jesus. Jumpa lagi dengan saya Lala dari Atambua, Nusa Tenggara Timur. Hari ini Senin 17 Mei 2021, saya akan membawakan bacaan-bacaan harian liturgi Katolik. Oh ya, mulai hari ini ada yang baru di Wirid Traveling with Jesus, yaitu kita ada pembawa renungan pada hari Senin sampai dengan Rabu dan juga hari Jumat. Hari ini kami bersama Romo Emmanuel Ano PR dari Paroki Santo Petrus Negara Jembrana. Romo Ano akan menutup tayangan ini dengan renungan singkat. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, selamat datang di channel Traveling with Jesus, teman baca Alkitab setiap hari bagi Anda semua. Bacaan kami ambil dari kalender liturgi Katolik. Mulai sekarang, Anda bisa mengakses bacaan yang kami bacakan dalam bahasa Indonesia, Inggris, dan Italia. Bacaan dalam bahasa Indonesia dan Inggris dapat diakses setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dan khusus bahasa Italia hanya pada hari Minggu. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Peringatan orang kudus hari ini adalah Santo Paschalis Bailon. Orang kudus ini lahir di Torre Hermosa, Spanyol pada tanggal 24 Mei 1540 pada pesta Hari Pentakosta. Di Spanyol, Hari Pentakosta disebut sebagai Hari Paskah dari Roh Kudus. Karena itu, ia kemudian diberi nama Paschalis. Orang tuanya hanyalah petani miskin. Karena itu, mereka tidak mampu untuk membiayai Paschalis bersekolah. Namun Paschalis tidak menyerah pada keadaan. Walau sejak kecil ia sudah harus bekerja keras sebagai seorang gembala, namun ia memiliki cara sendiri untuk belajar membaca dan menulis. Ia selalu membawa buku, lalu ia akan bertanya pada siapa saja yang dijumpainya untuk mengajarinya abjad dan membaca. Tujuannya untuk belajar membaca dan menulis hanya satu, yaitu agar ia dapat membaca buku-buku rohani. Di sekitar tahun 1564, Paschalis memutuskan untuk masuk biara Ordo Fransiskan sebagai seorang bruder. Dia memilih untuk tinggal di biara miskin karena katanya, "Saya lahir miskin dan saya memutuskan untuk meninggal dalam kemiskinan dan silih." Dia hidup dalam kemiskinan dan doa, bahkan berdoa sambil bekerja selama sisa hidupnya. Paschalis adalah seorang mistikus dan kontemplatif. Ia melakukan mati raga, bahkan lebih keras dari yang ditetapkan dalam peraturan biara. Setiap malam, dia selalu tenggelam dalam doa malamnya di depan altar. Ia dikenal memiliki devosi yang mendalam pada sakramen Maha Kudus dan Bunda Maria. Ia selalu mendaraskan doa rosario
dengan cinta yang amat besar. Ia juga diketahui menuliskan doa-doa yang indah kepada Bunda Maria. Santo Paskalis membuat sebuah buku kecil dari kertas-kertas buram. Dalam buku catatannya, ia menuliskan pemikiran-pemikirannya dan doa-doanya yang indah. Setelah ia wafat, pemimpin biaranya menunjukkan buku catatan Paskalis pada uskup agung setempat. Bapak uskup membacanya dan berkata, "Jiwa-jiwa bersahaja ini telah mencuri surga dari kita." Santo Paskalis wafat pada tahun 1592 dalam usia 52 tahun. Ia dinyatakan kudus oleh Paus Alexander ke-8 pada tahun 1690. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda mempelaimu yang terkasih. Datanglah, bimbinglah kami, hiburlah kami. Katakan pada kami apa yang harus kami lakukan, dan bantulah kami memahami kehendak Tuhan dalam hidup kami melalui firman-firman yang kami dengar hari ini. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika Apolos masih berada di kota Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman Asia dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu, dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, "Baptisan Yohanes adalah baptisan tobat, dan Yohanes sendiri berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus." Ketika mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat di situ dan mengajar dengan berani. Lewat pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan, refren, "Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah.
Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukaria. Bernyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi namanya. Namanya ialah Tuhan. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah. Bait pengantar Injil. Haleluya, haleluya. Kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Haleluya, haleluya. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata bahwa akan tiba saatnya bahwa Ia tidak lagi berbicara dengan memakai kiasan. Maka para murid berkata kepada Yesus, "Lihat, sekarang Engkau berkata-kata terus terang dan Engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa Engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa Engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu akan meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Entah karena apa, Mbak Tina mengajak saya untuk memberikan khotbah untuk edisi 17 Mei 2021. Setelah saya membaca dan menyimak bacaan ini, ternyata Injil ini adalah moto tabisan yang saya pilih waktu pada 4 Oktober 2006 saya ditabiskan di Gereja Katolik Fransiskus Xaverius Kute. Saya pikir waktu itu Mbak Tina juga sudah bekerja di sekretariat Kute. Ini memang rasanya seperti kebetulan, tetapi dalam penyelenggaraan Allah tidak ada yang kebetulan. Dan ini adalah kesempatan perdana untuk saya berkhotbah di channel ini. Sesuatu yang so sweet untuk saya. Dan juga sesuatu yang sangat berahmat
karena justru ketika tampil perdana, bacaan yang dipakai juga adalah moto tabisan saya. Inilah betapa hebatnya Tuhan untuk mengatur segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bacaan suci yang telah kita dengar, ada dua hal yang ingin saya sampaikan sebagai bahan refleksi dan permenungan untuk kita maknai bersama. Pertama, penegasan diri dan eksistensi Yesus di hadapan para murid. Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Yesus menunjukkan kepada para murid bahwa oleh karena satu dan lain hal mereka akan meninggalkan Yesus. Tetapi justru pada saat itu Yesus tidak takut, Yesus tidak kalang kabut, Yesus tidak merasa kehilangan, karena yang sangat setia untuk bersama Yesus adalah Bapa yang telah mengirim dan mengutus dia ke dunia. Kesetiaan Bapa untuk menyertai Yesus adalah tanda kasih Bapa kepada Yesus ketika Bapa pernah mengatakan bahwa inilah putra yang kukasihi, kepadanya lah hatiku berkenan, dengarkanlah dia. Apa yang diungkapkan oleh Yesus kepada para murid sebenarnya juga menunjukkan kepada para murid bahwa kalau mereka berjalan dan percaya kepada Yesus dan menjadi murid-murid Yesus, juga mestinya tidak takut, karena mereka tidak akan pernah sendiri, walaupun secara nyata mereka itu berada sendiri. Saya sendiri dalam perjalanan sebagai imam yang sejauh ini sudah berjalan selama kurang lebih 15 tahun, saya betul-betul menyadari bahwa memang apa yang saya pilih sebagai moto tabisan yang diungkapkan oleh Yesus ini adalah sebuah kebenaran. Saya sudah 2 kali menjadi pastor paroki dan saya selalu menjadi pastor paroki sendiri. Tentu bertentangan dengan moto yang saya pilih, aku tidak seorang diri, tapi nyatanya aku selalu sendiri. Tapi justru pada saat itulah saya merasa bahwa saya tidak berjalan sendiri, saya tidak bekerja sendiri. Terlalu banyak orang yang kemudian diutus dan dipakai oleh Allah sebagai tanda kehadiran cinta Allah untuk selalu bersama aku dan meneguhkan aku dalam kesendirian. Maka dengan ini juga kita menarik koneksi antara apa yang Yesus tegaskan ini dengan hal kedua yang ingin saya maknai dan sampaikan kepada Bapak Ibu untuk memaknai bacaan suci pada kesempatan ini, yaitu ketika di bagian akhir Yesus berkata kepada para muridnya, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus tahu bahwa para murid pasti punya rasa takut untuk dianiaya di dalam dunia. Maka Yesus mencoba menepis rasa takut itu dengan membangkitkan keteguhan iman dan kepercayaan diri kepada mereka bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Karena itu tidak perlu takut di dunia. Siapapun orang, apapun kenyataan hidup yang menggelisahkan, mencemaskan dan menakutkan yang ada di dunia, hendaknya tidak membuat para murid dan kita ciut. Kita harus tetap tegar, kita harus tetap kuat, karena Yesus telah mengalahkan dunia. Dan ketika kita berjalan bersama Yesus, ada satu hal yang pasti, bahwa kredo yang Yesus miliki, aku tidak seorang diri sebab Bapa menyertai aku, juga akan berlaku dalam diri kita. Bahwa Bapa pun tidak akan pernah membiarkan kita berjuang dan berjalan sendiri sebagai murid-murid Yesus di dunia ini. Apalagi Roh Kudus selalu dikirim oleh Bapa dan Yesus untuk kita, persis seperti apa yang didoakan oleh Yesus dalam bacaan Injil hari Minggu Paskah yang ke-7, Minggu Komunikasi Sosial Sedunia yang ke-55 pada hari Minggu ini. Bapa, aku berdoa supaya mereka selalu bersatu sama seperti aku dan Bapa. Demikian juga mereka bersatu adanya. Semoga percikan firman ini membuat Anda semakin percaya diri untuk tidak berjalan sendiri di dunia ini, karena Tuhan selalu menyertai, dan juga membuat semakin teguh dan percaya bahwa ketika kita berjalan bersama Yesus, Yesus telah mengalahkan dunia dan kita pun pasti mampu mengalahkan dunia. Selamat beraktivitas di hari ini. Sehat dan sukses selalu menyertai Anda. Tuhan memberkati selalu. Salam dan berkat, Romo Martinus Emanuel Ano, Pastor Paroki Santo Petrus Negara.
Semoga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib dan doa-doa Bunda Maria, kita semua dibebaskan dari kutukan, dipenuhi dengan sukacita, cinta, dan memperoleh berkat Abraham yang Tuhan berkati dalam segala hal, peninggian, kesehatan, kemampuan untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap berbuah, kesejahteraan, kemenangan, rendah hati, dan perkenanan Tuhan. Amin. Saudara-saudari, para sahabat Weary Traveling with Jesus, marilah kita memohon berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari, sanak keluargamu, usaha-usaha, pekerjaan-pekerjaan, kesehatan dan imanmu senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. Weary Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.